Mahkamah Agung meringankan hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Tidak hanya itu, MA juga memangkas hukuman istri Sambo Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara, serta meringankan hukuman 2 anak buah Sambo sebanyak masing-masing 5 tahun. Apa komentar Anda mengenai pesta diskon hukuman yang diberikan oleh MA dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Begini Bu ya, kalau memang Pak Ferdy Sambo mau bahkan kalau bisa dibebaskan hukuman juga nggak apa-apa. Tapi dia harus bisa memberikan suatu kontribusi ya bagi bangsa dan negara Indonesia. Misalnya nih kasus-kasus apa tuh yang nggak terungkap ya, yang 300 triliun atau apa tuh. Kan Pak Sambo itu yang saya tahu katanya otaknya pintar ya, brilian ya. Coba dia dipakai sama Pak Jokowi ya untuk mengusut kasus-kasus yang nilai korupsinya besar gitu, ratusan triliun atau paling nggak 1 triliun lah, baik di kepolisian atau di institusi Menteri Keuangan apa tuh yang 300 triliun tuh. Kalau Pak Sambo bisa usut, bahkan kalau bisa dikasih bebas juga nggak apa-apa. Yang penting bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Itu aja, makasih. Ini kelihatannya pengadilan kasih contoh ke masyarakat. Jadi artinya hukuman bisa dinego. Jadi mau mati kayak mau apa kayak bisa dinego semuanya. Jadi kasih contoh gitu Kak. Jadi pada nggak takut kayak gitu saya rasa. Jadi kalau memang si Sambo pinter suruh dipakai, amit-amit jangan. Ya makasih ya. Hukumnya tuh harus jelas dan tegas. Kasih contoh ke seluruh bangsa rakyat Indonesia. Udah dikeluarin keputusan, masa bisa dirubah-rubah lagi? Bagaimana itu? Anak orang catain gede-gede ditembak seenaknya. Yang salah sebenarnya siapa? Dilihat dulu. Gitu aja. Mengenai pengurangan hukuman untuk Bapak Ferdy Sambo dan keluarga Ibu Chandra dan rekan-rekan kong kali kongnya ya, ada 4 hal yang saya mau ulas ya. Yang pertama itu tidak serta-merta ya dengan pengurangan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup itu akan membuat dampak bagi keluarga korban, dalam hal ini Bapak Yosua. Mungkin jika ada pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi seumur hidup, itu juga harus diimbangi dengan diberikannya kompensasi ya bagi korban. Dalam hari ini mungkin Bapak Brigadir J itu diberikan kompensasi, misalkan harta kekayaan Bapak Ferdy ada 10 miliar ya, 5 miliar harus diberikan sebagai kompensasi untuk keluarga Bapak J. Itu pertama ya. Yang kedua, jika keputusan MA dengan diberikan hukuman jadi seumur hidup ya, kita sebagai masyarakat yang terima aja. Dengan begitu Bapak Ferdy Sambo akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Dalam hal ini adalah sanksi norma dan sanksi sosial. Itu tidak mudah buat Bapak Ferdy Sambo. Mungkin bagi kita itu kelihatan sepele ya, cuman bagi orang yang terbebani dengan hukuman norma dan hukuman sosial itu sangat berat. Coba kita lihat tanya tetangga atau saudara, ada yang kenal nggak dengan Bapak Ferdy Sambo? Pasti kenal semuanya. Dan kenalnya itu adalah kenal dalam segi negatif. Dan dengan dipecatnya dia dari Polri dan juga dari instansi kepolisian dan juga sanksi sosial dari masyarakat, dia untuk mencari kerja, mencari nafkah itu sangat sulit sekali, seumur hidup. Dan juga merembet ke anak cucunya, saudaranya. Bayangkan, saudaranya, anak cucunya itu mungkin udah nggak ada yang mau lagi berdekat dengan Bapak Ferdy Sambo dan keluarga akibat sanksi norma ini. Dan yang ketiga, Bapak Ferdy Sambo itu mempunyai keluarga, anak istri, dan itu harus dinafkahi dan harus dihidupi. Dan mereka juga, keluarganya itu membutuhkan sosok suami, sosok sebagai bapak, sosok sebagai paman, dan sosok sebagai saudara. Itu yang harus kita imbangi sebagai manusia untuk mempunyai jiwa kemanusiaan ya. Dan yang ketiga, dan yang keempat, yang terakhir itu dari segi hukum itu ya kita harus hormati
Karena itu merupakan keputusan MA, dan kita sebagai masyarakat ya kita ambil pelajarannya saja. Karena setiap pekerjaan itu ada resikonya. Seperti tukang listrik, dia memasang gardu listrik. Resikonya ya apa? Tersengat listrik. Bagi orang instansi polisian yang memegang senjata, ya resikonya apa? Kalau nggak ditembak ya dia akan menembak. Itu aja. Terima kasih. Mahkamah Agung ini nggak bisa memberikan alasan kuat kenapa mau kasih diskon, ya mereka juga harus diselidiki, mungkin harus ditangkap juga gitu loh, karena dia memberikan keputusan yang tidak adil, yang subjektif gitu loh. Jadi percuma belajar begitu tinggi, tapi ternyata ya di prakteknya nggak dipakai, nggak sesuai sama ilmunya. Kompensasi harus dibayar, ya udah pasti. Ya kan, meskipun dihukum ya Ferdy Sambo harus bayar kompensasi. Anak orang dibiayain sampai dari kecil sampai bisa gede itu nggak ada pakai duit. Harus ada kompensasi. Kedua, katanya orang yang dibunuh Ferdy Sambo punya tanggungan. Nah itu si Joshua juga harus tanggung ininya. Ayahnya juga sama, emang ayahnya kaya, ya kan? Apa alasannya gitu dibenarin, dikurangin hukumnya? Ketiga, dibilang tukang listrik. Sekarang Joshua itu dalam keadaan berlutut, ya, luka di kaki, di tangan, ya, dan itu ditembak dari belakang. Itu ada ancaman apa gitu loh, sehingga dia menembak? Emangnya Joshua itu punya listrik? Bandingannya itu seperti itu gitu loh. Dan ketiga, dibilang kita harus menerima putusan. Loh, putusan kan bisa berubah-berubah. Menurut dia benar, ya menurut orang lain benar. Bisa salah. Berarti putusan hakim sebelumnya salah dong. Jadi yang mana yang benar? Saya nggak setuju. Anggapan itu hakim itu adalah wakil Tuhan ya. Kita harus bisa buktikan dong. Kenapa dia mengurangi hukuman itu? Alasannya apa? Kalau benar kita terima. Oke, makasih. Udah cepat aja dari BNI itu. Itulah berhukum kita, sama. Dari dulu saya kan udah bilang, kan ada istilah kan dari almarhum wakil presiden Orde Baru, hukum Indonesia semua bisa diatur, yang penting duit. Ya nggak, cerita hukum kita itu panjang, jadi semua bisa diatur. Jadi nggak ada hukum yang standar di Indonesia dari dulu. Ya, saya punya komentar begini ya. Ini kan dalam kasus Ferdy Sambo ini Mahkamah Agung kan udah memutuskan, artinya ini udah inkrah ya, bahwa dari sudut hukum udah ada kepastian. Perkara di masyarakat itu kan umum terbelah oleh dua sisi. Satu yang menginginkan Ferdy Sambo dihukum seberat-beratnya sampai hukuman mati. Tetapi juga saya kira juga ada sisi lain yang memandang dari segi humanity ya. Nah, saya pikir MA tentu udah melihat dari berbagai sudut. Tetapi stigma di masyarakat itu seolah-olah kalau menurunkan vonis pengadilan tanda kutip berbicara uang. Saya melihat ada dua hal yang saya highlight terhadap kasus ini. Yang saya masih angkat jempol, yaitu apa? Hukum di Indonesia masih ada. Karena kecepatan kasus ini tentu yang menjadi perhatian masyarakat luas. Sampai kalau nggak salah waktu itu Presiden Jokowi juga ikut komentar. Dan ini terbuka terang benderang. Kita tahu ada zamannya kalau ada kejadian di kepolisian, apalagi udah bintang, itu dengan berbagai cara akhirnya dipetieskan. Tetapi ini terbuka luas. Artinya kita juga menghargai hukum yang ada. Lantas kedua, yang ingin saya highlight, seringkali kita melupakan faktor kemanusiaan. Apakah Ferdy Sambo dan yang lain-lain itu, apakah mereka nggak bisa bertobat? Setelah ada kejadian ini kan kita juga nggak tahu. Dan hukuman yang diberikan menurut saya udah simpel dengan apa yang terlepas dari pembunuhan berencana dan lain-lain. Perkara berbeda, seandainya pada waktu mereka lepas atau terpidana siapapun itu melakukan hal yang sama berulang. Hal ini yang dikatakan residivis. Undang-undang Indonesia itu terhadap hal ini maupun korupsi dan lain-lain, itu harus mengenakan batasan yang tidak ada batas dan hukuman yang seberat-beratnya terhadap terpidana yang menjadi residivis.
Artinya apa? Dia melakukan kesalahan yang berulang. Itu unsur kesengajaan itu udah sangat berat. Jadi kalau menurut saya, Ferdi Sambo dan ya istri dan lain-lainnya, saya pikir keputusan MA ini kita memandang dari sudut positif, saya pikir baiklah. Karena faktanya memang terbuka kasusnya. Apa solusinya? Main badminton ke Lebak Bulus, perginya naik taksi. Ada diskon di bulan Agustus karena adanya kasasi. Saya bukan orang hukum, tidak paham mengenai hukum. Tapi pertama saya mengucapkan selamat buat pengacaranya ini yang mungkin mengurus kasasinya ya. Itu berarti dia cukup berhasil. Itu saya ucapkan selamat buat dia. Yang kedua, kalau hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup menurut saya kan beda-beda tipis. Itu masih masuk akal lah, masih bisa diterima. Tapi yang diskonnya sampai 50% ini yang tanda tanya, ada apakah dengan MK. Tadi ada yang pendahulu satu menerangkan panjang lebar memang bagus sekali. Cuman saya sebagai orang awam, ini yang diskon sampai 50% itu tanda tanya besar buat saya. Kok royal banget nih MA nih. Saya beli itu aja di toko paling diskon 20%. Ini saya 5%. Sebetulnya memang sama kurang lebih antara hukuman mati dan seumur hidup ya. Kita harus lihat ya, seumur hidup kan dia nggak bisa di penjara ya, bisa warawiri lah, saya tahu itu levelnya udah seperti itu ya. Jadi kalau bisa sih ini dikasasi dibatalkan aja. Apa seluruh bangsa Indonesia saya kira sudah jelas ya, pembunuhan berencana itu hukuman mati gitu kan. Dan menghilangkan barang bukti elektronik dan lain-lain gitu kan. Artinya mempersulit penyidikan penyelidikan. Jadi saya kira di balik ini mau ngomongin soal korupsi atau apa, ini juga salah satu pasti yang bisa juga di Mahkamah Agung dari kelima yang 3 menyetujui. Coba dicek aja PPATK, ada keanehan, kejanggalan gitu kan, atau OTT dan sebagainya. Saya kira sih harus dicek lah apa yang bermain. Jadi negatif sih pikirannya ya, karena kan aneh gitu kan perubahannya. Jadi orang berpikir akan negatif pasti setuju dengan pengadilan atau keadilan di negara ini. Iya, saya lihatnya yang kayak begini-begini hebat ya gitu, maksudnya bisa ada loh di negara kita tuh yang kayak gini-gini. Kalau ngurangin hukuman ya kira-kira lah, kalau mau ngurangin tuh ngurangin kemiskinan gitu, ngurangin tenaga kerja gitu, yang ada ngurangin kemacetan, ini ngurangin orang yang secara publik beritanya udah terekspos. Nah, yang wajar-wajar lah, kira-kira orang didiskon sampai segede gitu ya. Aduh, kayak apa sih ya, kayak MK-nya tuh nggak pernah nonton berita, nggak tahu latar belakang, objektif banget gitu ya. Kebetulan kan setelah udah kesininya kan, setelah udah diputus yang kemarin tuh, masyarakat kan nggak diekspos, atau tuh dikagetin lagi di diskon. Ini jadi sandiwara terus ini kita ngelihat apa ya, lembaga peradilan kita itu ya, saya nggak tahu deh. Saya cuma bisa menghimbau ya kepada mereka yang ada yang belajar hukum, jadi penegak hukum ya, yang kayak begini-begini, gimana sih rasa apa sih ya, rasa malunya, rasa punya bangsa kok tiap tahun jadi penegak hukum modelnya kayak begitu gitu loh, nggak ada malu-malunya gitu. Padahal kan kita lagi mau jadi negara maju gitu, maksudnya kan di citra kita di internasional juga udah bagus, masyarakat mau tumbuh kepercayaan selama zamannya Pak Jokowi. Yang penegak hukum kayak begitu, jadi makin mempertegas bahwa negara kita tuh kayak nggak ada kepastian hukum. Itu yang disesali. Pak begitu-begitu terus gitu loh, orang-orang pinter kan itu yang sekolahnya nggak ngerti deh. Dan ya kita tanda kutip ya selalu masyarakat pasti curiga ada apa-apanya gitu, dan apa-apanya ngarahnya kemana kan ya kita semua udah jadi rahasia umum. Lebih malu lah jadi penegak hukum, itu sih saya mau ngomongin secara sederhana. Kayak mereka doang yang sekolah, sisanya penduduk Indonesia tuh kayak nggak sekolah. Bingung kayak bingung. Saya sangat kesian sama keluarga Joshua aja, kesian banget. Udah begitu ini nanti menuju diskon 100% kali ya. Kalau menurut saya sih, saya suka gitu ya, mau bisa istilahnya sampai ada seperti ponis itu ya. Kalau menurut saya sih ya itu
untuk sisi keadilan dan bagi masyarakat itu yang perlu dipertanyakan gitu loh. Karena kan terlalu gede ya, kalau misalkan mau diturunin pun juga jangan sampai separuhnya gitu loh. Itu sangat-sangat luar biasa itu menurut saya ya gitu loh. Dan saya harap sih mungkin dari presiden, mungkin dari menteri-menteri yang terkait, Menko Polhukam juga istilahnya memberikan atensi yang itu ya istilahnya jangan sampai dilakukan PK lagi jadi untuk istilahnya mungkin membuat itu masyarakat tuh lebih percaya sama istilah MA gitu ya. Mungkin bisa ditinjau ulang gitu loh. Menurut saya itu. Iya. Di dalam diskon besar-besaran MA ini terhadap kasus Ferdi Sambo yang membunuh almarhum Brigadir Joshua itu telah tidak membuat tujuan penegakan hukum di Indonesia atau adanya tujuan penegakan hukum, yaitu 3. Yang satu, menerbitkan keadilan. Yang kedua, untuk memberikan manfaat yang positif. Yang ketiga, untuk menjamin dari segala hukum. 3 syarat adanya penegakan hukum ini tidak tercapai kemungkinan. Sehingga ini kemungkinan rakyat pada protes dan bergerak kemungkinan ya bisa jadi terjadi. Dan ini menandakan rakyat makin tidak percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Kemungkinan seperti itu. Mungkin diskon besar ini karena sebelumnya masalah pembunuhan ini juga menjadi masalah yang sangat besar, sehingga dirasakan hukuman pertama dari pengadilan terlalu berat. Jarang sekali pembunuhan itu dihukum mati di Indonesia. Jadi seumur hidup saya rasa cukup normal. Nah kemudian untuk istri Ferdi Sambo juga ya itu keputusan yang bagus dari Mahkamah Agung. Terima kasih. Mungkin nggak ya, itu MA-nya atau hakimnya begitu udah mulai pikun, jadi ngeledek, seolah-olah ngeledek keluarga Joshua ya. Dulu bilang begini, sekarang bilang begitu. Udah gitu aja, pikun kali Pak. Kalau menurut saya namanya hukuman manusia kan ya beginilah. Ya tergantung moodnya bagaimana dan tergantung kepentingannya apa. Sebetulnya ya kalau misalkan dengan jangka waktu begini ya coba sama-sama menyadari lah keluarga Ferdi Sambo misalkan saling memaafkan segala macam ya, tapi kan undang-undangnya udah mengatur tuh. Tetapi menurut saya hukuman Ferdi Sambo itu juga udah cukup lah. Dia udah jadi diberhentikan, keluarganya dipermalukan. Itu udah lebih dari mending mati sebetulnya. Yeah. Tapi kan namanya manusia tadi pengen berupaya supaya tahu mana ada celah, apalagi mungkin dilihat hukum di negara kita ini kan ya tergantung permintaan dan bagi-bagi rezeki lah. Rezekinya dibagi ke orang tua Joshua. Misalkan seperti di dalam Islam juga ada begitu, seperti TKI kita kan ada beberapa yang hukuman mati nggak jadi dieksekusi gara-gara ada penebusan. Ya coba aja lah, itu aja di lobby, sama menguntungkan. Republik ini kan semua sama-sama enak, win-win solution. Terima kasih. Kalau menurut saya memang MA memutuskan keringanan hukuman Ferdi Sambo itu saya rasa nggak serta-merta. Jadi keputusan itu jelas sudah melalui pertimbangan. Nah kita bisa lihat pertimbangan yang menyebabkan Ferdi Sambo dapat keringanan mati menjadi seumur hidup gitu. Jadi itu saya yakin, sudut pandang saya itu law ini kan, hukum ini kan bukan untuk balas dendam. Hukum itu kan untuk kebaikan kehidupan yang lebih baik untuk sekarang dan yang akan datang, bukan untuk masa lalu. Kita nggak pernah bisa balik ke masa lalu gitu loh. Memang kita dengarnya prihatin, tetapi kalau lebih jauh lagi kita berpikir,
Brigadir Joshua, saudara kita ini juga nggak akan pernah hidup kembali gitu loh. Tetapi hukuman seumur hidup itu sama juga dengan tempat ini, nggak bisa kemana-mana sampai mati gitu loh. Dan itu saya rasa cukup membebani, Pak. Saya yakin itu ada satu efek jerah yang sama gitu loh. Kalau mati itu saya rasa law-nya itu bukan lagi untuk better life, tetapi untuk sekedar revenge gitu loh. Dan beda halnya dengan hukuman untuk bandar narkoba misalkan, dan pembunuh bayaran itu, geng-geng itu kayak dulu ada pernah kita lihat lah kasus. Nah, itu harus hukuman mati gitu loh. Saya tahu pemerintah sekarang ini, Pak Jokowi ini, narkoba tidak ada alasan untuk bandar hajar habis gitu. Dia saya yakin Pak Ferdi Sambo dan keluarganya itu akan mengalami satu titik balik kesalahan yang begitu dalam gitu loh. Dan di sisi lain memang kita prihatin, tetap prihatin, dan ya kita berdoalah untuk almarhum Brigadir Joshua gitu. Saya rasa itu. Ya itulah potret hukum di tempat kita. Beraninya sama rakyat kecil, beraninya sama orang lemah, sama orang berduit takut, sama orang punya jabatan takut. Dan ini sebenarnya kasus besar ya, nggak terungkap. Karena di belakangnya ini kasus besar nih Sambo nih. Jadi ada mafia yang pemain utamanya itu nggak kesentuh sama sekali. Rusak ini negara ini. Kalau kita lihat gini, ini benar kata Prabowo, tinggal bubar aja sih. Benar-benar itu penghancuran ini. Ya, kita nggak aneh ya. Walaupun kaget, kita nggak aneh. Kagetnya kita cuma sesaat saja. Tapi mereka yang punya kuasa gimana? Mereka punya kuasa, mereka punya uang, bisa lah diatur segala-galanya. Tapi kembali lagi saya bilang ini, kacau kita punya birokrasi kita ini sekarang. Digaji oleh rakyatnya, rakyat membayar pajak. Tapi keberpihakan itu tidak ada ke rakyat, tidak ada keadilan. Mereka itu tembang pilih. Ya kan, kembali lagi saya bilang, kita pertanyakan dulu lah kepimpinan paling atas, dan bagaimana anggota DPR kita juga kita pertanyakan, kok kayak begini pengelolaan negara kita ini. Ini kita sudah senang dengan keputusan hakim, tiba-tiba giliran yang tingkat atasnya ada apa ini? Kita bingung jadinya rakyat ini, rakyat jelata ini dipertontonkan. Yang bodoh itu satu mereka yang mengelola negara ini. Kembali lagi saya bilang, rakyat ini mau dibawa kemana? Ini udah mau pemilu lagi. Jangan sampai kita jadi dagelan semua kayak begini. Gitu saja. Keputusan yang sangat kontroversial, tapi sudah banyak diduga oleh orang seperti bapak-bapak sebelumnya, bahwa negara ini tetap kacau dalam hal hukum, karena hukum masih bisa mandang orang yang punya uang dan orang yang tidak punya uang, orang yang punya kuasa dan tidak punya kuasa. Dan komandan besar di belakang kasus ini tidak pernah diungkap orang. Kemudian saya mau ngajak teman-teman, yuk kita teliti apabila betul dilaksanakan, masuk ke penjara mana, dan apakah yang bersangkutan akan tetap setia di dalam penjara seumur hidup, atau ternyata sama aja seperti orang-orang besar lainnya. Mereka tuh sebetulnya tidak ada di penjara dalam mayoritas. Dalam 1 tahun 365 hari itu yang ada di penjara hanya sekian hari aja. Terima kasih. Saya bukan orang hukum, jadi mungkin komentar saya mengenai hukum kurang tepat barangkali. Tetapi setahu saya, ini kan masalah yudikatif, bukan masalah eksekutif atau legislatif. Nah sekarang pertanyaan saya itu ada apa dengan MA? Kalau mungkin hukuman mati ke hukuman seumur hidup itu masih masuk akal lah. Tapi kalau yang diskon sampai 50%, itu kan waduh sangat luar biasa. Apakah perjuangan dari pengacaranya atau bagaimana? Nah ini perlu dipertanyakan. Sekarang belum model diskonnya masih nanti bulan Desember. Ini Agustus sudah main diskon aja. Terima kasih. Ibu Chandrawati dikasih keringanan 10 tahun. Sedangkan bapaknya tadinya hukuman mati, udah selesai mati. Sekarang dikasih seumur hidup. Nanti dikasih gerasi lagi. Lama-lama udah keluar.
Pinter kan? Itu aja sih. Iya. Kalau ada toko yang diskon melulu tanpa sebab, itu tanda-tanda bakal bangkrut tuh. Kalau diskon melulu ya, nggak mementingkan mutu produknya, itu kan tanda sesuatu. Menguntungkan siapa? Cuma orang yang nggak bener yang datang beli ya. Itu coba dari seumur hidup jadi di 20 tahun ya. Kalau si tersangka ini sudah misalnya bisa hidup sampai 70, dia umur sekarang 50. Waduh. Itu berapa persen tuh diskonnya? Kemudian yang lain juga ya. Luar biasa charity-nya ini hakim. Tujuannya kalau untuk mendowngrade mutu toko Anda, ya obral aja terus ya. Ujungnya orang akan nggak belanja ke sini ya. Yang datang maling semua, yang rusak semua gitu. Itu intinya. Makasih. Kalau menurut saya sih ya kita sebagai rakyat biasa ya, kita tinggal liatin aja hukum di Indonesia itu bagaimana, dia carut-marutnya bagaimana, kita tinggal ngeliatin aja. Soalnya kenapa ya? Yang menghukum dia ya orang yang dia juga, yang melakukan hukumannya dia juga. Lingkaran itu aja, jaksa, hakimnya, polisi, jadi lingkaran aja. Jadi yang melakukan itu ya mungkin bisa aja ada koordinasi bagaimana ya, kita orang biasa kan nggak tahu di dalam lingkungan itu bagaimana. Kita lihatin aja lah hukumnya bagaimana selanjutnya. Nggak tahu bagaimana kalau pergantian presiden akan datang, kita ya apa masih begini terus apa begini, kita nggak bisa ngomong. Apa kita monitor aja tuh hakim yang memutus, MA-nya, sekjennya dan siapa-siapa, rekening dan tindak tanduknya. Itu pasti terjadi suap menyuap. Itu untuk jadi nanti kita hukum mati aja tuh yang apabila dia hakimnya atau sekjennya itu yang memutus perkara itu terjadi suap. Itu aja permainan ya penegak hukum lah, dari pengacara dan lain-lain. Semua bisa kok dibeli di negeri ini. Itu aja sih saran saya. Thank you. Iya, ini kagak adil sekali ini Mahkamah Agung. Saya lihat di kemarin ya breaking news nih jam 6 jam 7 ya. Karena itu Mahkamah Agung kayak udah disuap deh sama si Ferdi Sambo. Keterlaluan, masa dipangkas sampai segitu jauhnya dari pidana mati seumur hidup ke penjara seumur hidup. Itu arwahnya Brigadir J kayak nggak seneng deh itu. Gitu kagak adil, saya kagak setuju sama Mahkamah Agung. Ini memang hukum di negeri kita kan memang begitu. Hakim itu punya kewenangan penuh. Paling misalnya itu hukumannya direvisi, yang biasa kalau seumur hidup itu paling lama 20 tahun dibikin itu jadi 50 tahun. Jadi mati udah di sana di dalam, pokoknya dapat diskon kan tetap aja lama gitu. Diganti 50 tahun. Terus di dalam itu jangan makan tidur juga, harus ada pekerjaan. Keterampilan nanti bisa dibantu buat jualan, nanti buat pemasukan lapas, biar lapas yang menggantungkan sepenuhnya kepada anggaran negara. Makasih. Ya, masyarakat sudah cerdas dalam melihat seperti apa kondisi kita, seperti apa dengan apa yang terjadi kemarin, rame-rame proses persidangan dan lain-lain. Ya, kita lihat memang mungkin ini hanya sandiwara saja. Nanti kita lihat setelah ini, nanti beberapa tahun nanti akan ada pengurangan gitu kan, akhirnya bebas. Ya, kalau hukum dianggap punya mereka ya sudah serah mereka gitu. Adanya pengurangan hukuman Bapak Ferdi Sambo hingga dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup itu menurut saya sih memang ada tidak keberpihakan ya kepada keadilan dan juga pada korban. Tapi menurut saya yang sudah terjadi ya terjadilah ya. Kan kalau dipikir-pikir Pak Ferdi Sambo juga mungkin ada
ada anak istri yang harus dinafkahi, dan juga kalau dipikir-pikir kedepannya negara juga akan dirugikan ya dengan adanya hukuman mati, karena dari segi hukum, dari segi HAM-nya itu akan mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Menurut saya yang sudah terjadi saja. Untuk mengenai hukuman seumur hidup, saya rasa dijalanin aja, tapi dibuat konsisten ya, seumur hidup ya seumur hidup. Karena bagaimanapun juga Bapak Freddy Sambo itu ada anak istri ya, yang harus dinafkahi, dan juga mungkin dia umurnya masih panjang untuk melihat anak cucunya ke depannya. Demikian aja, terima kasih. Menurut saya sih memang bagi keluarga Brigadir Joshua memang masih tidak bisa melupakan kesedihan itu. Kita juga turut prihatin, tetapi saya yakin pertimbangan hakim itu jelas enggak semata-mata, enggak semena-mena langsung itu. Dia melalui satu diskusi yang panjang. Dan saya menangkap bahwa kasus penembakan Brigadir Joshua didalangi oleh Ferdy Sambo itu memang satu unsur yang memang personal gitu. Jadi hukum ini melihat hukum ini kan untuk kebaikan, bukan untuk dendam ya, tetapi untuk kebaikan sekarang dan masa depan. Law for better life now and future gitu. Jadi saya melihat bahwa Brigadir Joshua tidak bisa dihidupkan kembali gitu loh. Bukan lagi hukum itu mata dibalas mata gitu loh. Nah, saya menangkap di situ gitu loh. Opini saya mungkin beda kasusnya kayak pengedar narkoba ataupun pembunuhan berantai ataupun mafia pembunuh bayaran. Nah, itu beda. Itu memang unsur kesehayaannya tinggi dan semata-mata komersil. Itu yang membuat lost generation. Jadi pertimbangan MA ini menurut saya ya kesana arahnya gitu loh. Kita semua manusia ya, ada kasihan dan toleransi ya. Tapi kalau saya dengar berita yang pada bicara-bicara itu selalu yang mengenakan ya dengan berpihak kepada otomatis secara langsung ya. Gimana ya, terlalu berat hukumannya gitu. Tapi saya dengar ya ada dari keluarganya katanya kasihan untuk membesarkan anak atau membiayai anaknya yang masih kecil, masih dikasih biaya gitu bagaimana. Tapi kan kita lihat juga ini yang meninggal itu ya sedih ya, kalau anaknya sampai dibunuh begitu, ditembak dan apa, itu harus introspeksi diri juga gitu. Jadi jangan ke kiri aja, ke kanan juga harus dilihat juga. Kan kasihan juga kalau sampai punya anaknya sampai ditembak mati begitu, kan kasihan. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.